Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran sisipan selanjutnya ini saya tambah. Ini mungkin relasinya agak jauh, tapi boleh kita ambil pelajaran, yaitu tentang suara jiwa yang terdengar oleh jiwa. Ini hubungannya dengan surat-suratan tadi. Mengapa sih surat-suratnya orang yang jatuh cinta itu rasanya puitis, rasanya menyentuh? Kalau Buya Hamka punya teori, karena orang yang sedang jatuh cinta itu kalau menulis, mengungkapkan sesuatu, itu keluar dari jiwanya, tidak hanya keluar dari pikirannya. Makanya rasanya indah. Suara jiwa para pecinta itu kan indah. Sehingga Buya Hamka ada kalimat begini dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu. Surat itu rupanya diperbuat dengan jiwa, bukan dengan tangan. Apa yang bergelora dalam sanubari ditumpahkan di kertas. Dan bagi yang membaca, tentu jiwanya pula yang kena. Jadi, suratnya orang yang mencintai, ungkapan kata-kata dari jiwa yang mencintai, itu akan terbaca sangat indah. Strukturnya, isinya, kalimatnya. Mengapa begitu? Karena yang disentuh oleh tulisan itu, yang disentuh oleh kata-kata itu adalah juga jiwa. Coba teman-teman merujuk kalimat-kalimat yang kemarin kita kaji dari novel-novel sebelumnya. Baik itu Sayap-sayap patah, Romeo and Juliet, termasuk Khusro Shirin. Coba kalian rasakan lagi mungkin kalimat-kalimatnya Farhad ketika diinterogasi oleh Khusro, atau kalimat-kalimatnya Gibran ketika mengalami kegalauan oleh Salma. Nah itu kan kita membacanya ikut baper, rasanya kok indah. Nah ini menurut Buya Hamka ya karena keluarnya dari hati. Kalau dari hati, yang dijangkau juga hati, yang disentuh juga hati. Maka sebaliknya kalau jiwa kita tidak peka, atau jiwa kita keruh, pikiran kita sedang keruh, tidak jernih, jiwa yang ada dari tulisan-tulisan itu yang tidak bisa menyentuh jiwa kita, atau kita ada di frekuensi yang berbeda dari sentuhan jiwa tadi. Di frekuensi yang berbeda itu mungkin kita sedang kemerungsung mau apa, atau sedang marah karena apa. Ya membaca Sayap-sayap patah, membaca Khusro Shirin tidak jadi romantis, mungkin sebel. Sedang semangat garap tesis, garap skripsi, garap disertasi, sedang stres kok tidak selesai-selesai, diusaha oleh pembimbingnya, membaca Sayap-sayap patah. Kalian mungkin jengkel ya, novelnya mungkin bawa banting, ngompong ini lagi suntuk malah cinta-cintanan. Baca Shirin Khusro ya puyeng kamu, sedang ditagih ibu kos, bulananmu kok tidak bayar-bayar, itu kan suntuk. Tiba-tiba membaca Romeo and Juliet, itu kan lahirnya mesti sebel, karena kalian tidak ada di frekuensi yang sama. Kalau frekuensinya sama, sedang patah hati kok yo membaca Sayap-sayap patah, biasanya terus baper, nangis-nangis, cocok dengan situasi jiwanya. Nah, katanya Hamka ya tentang surat-surat juga begitu. Karena surat ini ditulis dengan jiwa, maka dia menyentuh jiwa. Tapi jiwa yang ada pada frekuensi yang sama. Baik, itu pelajaran selanjutnya. Saya tambah lagi satu pelajaran lagi sebelum nanti ada beberapa catatan penutup. Ini kalimat yang sebenarnya juga dari Muluk kepada Zainuddin. Bukan semata-mata tentang cinta, tapi tentang manusia yang tercela.
tipe-tipe manusia tercela. Muluk di antara nasihatnya, di antara provokasinya kepada Zainuddin, dia menyatakan begini: orang yang bercela di dunia ini hanya bertiga saja. Pertama, orang yang dengki, yang selalu merasa sakit hati melihat orang diberi Allah nikmat. Kesakitan hatinya itulah yang menyebabkan dia celaka. Padahal nikmat Allah tak dapat dihapuskan oleh tangan manusia. Kedua, orang yang tamak dan loba, yang senantiasa belum cukup dengan apa yang telah ada di tangannya, selalu menyesal, mengomel, padahal yang akan didapatnya tidak lebih daripada yang telah ditentukan oleh Allah dalam kodratnya. Ketiga, orang berdosa yang lepas dari tangan hakim karena pencurian atau pembunuhan atau karena memperkosa anak bini orang. Orang yang begini meskipun terlepas dari jaringan undang-undang, tidak juga akan merasai nikmat sedikit pun kemana jua dia pergi. Kesalahan dan tangannya yang berdarah selalu terbayang-bayang di ruangan matanya. Polisi serasa-rasa mengejarnya juga. Di mana orang berbisik-bisik, disangkakannya memperkatakan hendak menangkapnya juga. Apa yang guru susahkan, padahal penyakit itu tidak ada pada guru. Ini yang belakang itu memang arahnya untuk Zainuddin. Zainuddin tidak punya 3 penyakit di atas. Ngapain sih susah? Kita itu harus susah kalau punya 3 ciri ini. Jangan sampai kita ini jadi orang dengki. Jangan sampai kita jadi orang tamak. Jangan sampai kita seneng kalau kita berdosa tapi lepas dari hukuman. Yang pertama, jangan jadi orang dengki. Orang dengki itu dia hanya dapat sakitnya saja. Orang dengki itu kan sakit hati kalau orang mendapat nikmat, dan dia senang kalau orang celaka. Itu kan orang dengki pada yang dia benci. Orang dengki itu dapat sakitnya saja. Kenapa? Karena nikmat Allah itu tidak bisa dihapuskan oleh tangan manusia. Kebencianmu pada orang lain tidak bisa menghalangi anugerah rahmatnya orang lain, rahmatnya Allah pada orang itu. Jadi maka orang dengki itu orang yang hidup di tengah kesia-siaan belaka. Dapat sakit hatinya saja. Padahal nikmat dan anugerah Allah itu sudah pasti tidak bisa dihalangi oleh manusia. Yang kedua, orang tamak dan loba. Orang tamak juga ini orang yang dapat sakitnya saja. Mengapa? Karena dia menginginkan apa yang dia belum miliki. Selalu menuntut, selalu tidak puas. Ini kan orang tamak. Padahal jatah kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ngapain harus tamak? Kalau memang bukan jatah kita, ya tidak akan bisa kita peroleh. Kalau sudah jatah kita, insya Allah akan datang juga. Ini orang tercela kedua. Dan yang ketiga, orang salah tapi bebas dari hukuman. Bebas dari hukuman itu mungkin tidak ada orang yang tahu, atau sudah disidang tapi dibebaskan dan lain sebagainya. Ini kamu jangan senang-senang. Ini tercela tapi dia susah. Mengapa? Hidupnya pasti tidak tenang. Jadi dia tidak akan nyaman. Dia merasa dikejar-kejar polisi misalnya. Kemudian dia terbayang-bayang dengan dosanya. Orang yang dibayangi dosa itu kan gelisah terus. Kesandung saja dia langsung mikirnya, jangan-jangan ini karmaku. Dia sakit sedikit saja terus dia mikirnya, jangan-jangan ini karmaku, balasanku. Ini kan hidup yang tidak tenang.
Nanti kalau ada orang bisik-bisik, oh jangan-jangan ngomong aku, jangan-jangan ingin bongkar aibku, dan lain sebagainya. 3 orang ini tercela. Mengapa tercela? Dia punya akhlak buruk, tapi sakit sendiri dalam dirinya. Jadi sakit sendiri itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia milih yang buruk dan langsung menikmati sakitnya sendiri. Orang dengki, orang tamak, orang berdosa yang lepas dari hukuman. Ya kalau dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini kan untuk menyemangati Muluk, sampean itu ndak punya 3 sifat ini, ngapain sedih? Ndak harus galau. Jadi ayo bangkit, ayo berjuang lagi, ndak dosa. Tidak seperti orang dengki, orang tamak, orang berdosa tadi, sampean ndak punya dosa apa-apa, bangkitlah. Nah ini kalau dibalik berarti kita siapapun yang punya 3 karakter ini, dengki, tamak, dan dosa yang disembunyikan, mari kita bersihkan diri dari itu semua. Jadi jangan sampai kita ini punya akhlak yang tercela, tapi hidup kita sebenarnya sengsara karena akhlak kita yang tercela itu. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.